Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalnya King Abdullah bin Abdul pada tanggal 23 Januari 2015 setelah memerintah Arab Saudi selama kurang lebih 10,5 tahun, ternyata menyisakan kesan besar dan dianggap merupakan momen penting bagi sebagian umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya kesan duka yang sudah pasti melingkupi perasaan pihak keluarga kerajaan Arab tersebut, beserta seluruh personel di jajaran pemerintahan raja yang menggantikan King Fahd bin Abdul Aziz ini. Namun ternyata ada isu yang lebih penting dari sekedar rasa kehilangan itu. Isu yang menyangkut nasib seluruh umat Islam di seantero dunia tanpa terkecuali. Di antara sekian banyak hadis yang menyangkut ciri-ciri Imam Mahdi dan tanda-tanda kedatangan beliau, ada beberapa hadis yang paling sering dimunculkan yang sekaligus juga dikaitkan dengan situasi internal dan eksternal pemerintahan kerajaan Saudi Arabia sejak tampuk kekuasaannya dipegang oleh pengganti King Abdullah bin Abdul Aziz, yakni saudara tirinya King Salman bin Abdul Aziz. Sederetan rangkaian situasi buruk yang mewarnai pemerintahan King Salman di tahun pertama pendudukan tahtanya diperburuk lagi oleh situasi intern menyangkut kesehatan pribadinya yang telah melampaui kepala tujuh dan isu rencana makar kudeta yang disinyalir akan dilancarkan oleh para pangeran muda yang menuntut reformasi pemerintahan, mengingat para pangeran yang berpotensi menjadi putra mahkota dan raja di kerajaan negeri Najd ini. Semuanya telah dianggap terlalu tua untuk menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Hal yang terakhir ini tentunya menempatkan King Salman pada dilema tersendiri dalam mengambil kebijakan, mengabulkan tuntutan reformis, atau tetap mengikuti wasiat sang ayah, King Abdul Aziz bin Abdul Rahman As-Saud, yang tertuang dalam piagam Abdul Aziz, yang isinya kira-kira berbunyi, "Tidak akan menjadi penguasa barisan cucu-cucuku selama anak-anakku masih hidup." Salah satu hadis Rasulullah yang mendekati gambaran situasi ini adalah sebagai berikut. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka menguasainya. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuhmu dengan pembantaian yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, "Jika kamu melihatnya, berbaiatlah, walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah, Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berita nubuat dari Rasulullah kelak akan terjadi peperangan di kota Riyadh, Saudi Arabia pasca wafatnya Khalifah. Perhatikan fakta yang tengah terjadi di Saudi Arabia antara putra King Salman dan 2 putra King Abdullah. 1. Mohammed bin Salman, putra Raja Salman yang menjabat Menteri Pertahanan, memimpin lebih dari 200.000 tentara Saudi. Ia memimpin koalisi Arab guna menumpas Syiah Houthi di Yaman. 2. Mut'ib bin Abdullah, putra almarhum Raja Abdullah, menjabat Panglima Pengawal Garda Nasional. Ia memimpin pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah 100.000 tentara. Tugasnya mengawal semua anggota kerajaan, dari pangeran, pejabat kerajaan, hingga Raja Saudi. 3. Khalid bin Abdullah, putra almarhum Raja Abdullah, juga menjabat Deputi Panglima Garda Nasional Saudi Arabia. Ketiga putra khalifah di atas memiliki pengaruh besar di dalam tubuh militer Saudi Arabia. Ketiganya pula masih duduk di dalam kabinet Raja Salman bin Abdul Aziz.
Perselisihan antara Muhammad bin Salman dan Mut'ib bin Abdullah berawal dari ambisi Muhammad bin Salman untuk meraih tahta Raja Saudi Arabia pasca wafatnya raja. Sebelumnya, Raja Abdullah telah mempersiapkan putranya, Mut'ib bin Abdullah, untuk duduk sebagai panglima pengawal kerajaan, sebuah kedudukan setingkat Menteri Pertahanan. Akan tetapi, Muhammad bin Salman menginginkan Mut'ib dan Saudi National Guard berada di bawah komando Menteri Pertahanan dan memakzulkan Mut'ib dari jabatannya. Mut'ib mengecam tindakan Muhammad bin Salman dengan keras. Ketiganya kini seperti berperang dalam es. Adapun Muhammad bin Salman menjagokan Khalid bin Abdullah menggantikan Mut'ib bin Abdullah untuk menjabat Panglima Garda Nasional. Hari-hari selanjutnya, boleh jadi Saudi Arabia akan dihiasi oleh sepak terjang ketiga pangeran muda As-Saud ini. Benar atau tidaknya bahwa inilah saat yang merupakan pemenuhan atas nubuah yang dideskripsikan oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda dan pemicu munculnya Sang Mahdi setelah memuncaknya kesewenang-wenangan, ketidakadilan, keserakahan, dan ketidakpedulian sebagian umat terhadap sesamanya, sebagaimana kita rasakan saat ini di semua sektor kehidupan, meliputi pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Adakah ini kabar duka atau kabar gembira? Wallahu a'lam.